Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita sekarang memasuki latihan ke-8 dari TIU CPNS ya. Yaitu tentang 5 buah soal yang sudah saya bagikan di video latihan ke-7 atau video sebelumnya, dengan harapan teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum mencoba, silakan dicoba terlebih dahulu ya. 5 soal itu adalah ini. 2 soal pertama. Dua soal berikutnya. Dan ini soal yang kelima. Nanti di akhir video saya juga akan berikan 5 buah soal untuk teman-teman latihan juga ya. Yang pembahasannya akan saya bikinkan di video yang berikutnya, atau video latihan ke-9 ya. Oke, sekarang kita langsung membahasnya dari soal pertama atau soal nomor 36. Jika pernyataan ini bernilai salah, maka pernyataan yang bernilai benar yang mana? Berarti kan berkebalikan. Itu sama saja dengan mencari negasinya. Dan ini pernyataannya ini ya. Jika Amir bercanda, maka semua penonton tertawa. Berarti jika maka. Pernyataannya itu. Itu sama aja dengan negasi ya, karena ini berlawanan ya. Ini sama ini. Benar dan salah berlawanan. Negasi atau ingkaran simbolnya seperti ini. A dan B, ini rumusnya saya kasihkan semua nih. Dan itu mudah, tinggal jadi atau gitu aja. Kemudian masing-masing A dan B itu dikasih negasinya. Negasi A, negasi B. Gitu juga kalau atau. Oh ya, ini bacanya atau loh ya. Ini bacanya dan. Gimana caranya supaya kita nggak keliru? Nah, ini seperti huruf U atau ya. Ini seperti huruf N dan belakangnya kan N. Gitu. Atau juga sama, nanti jadi dan masing-masing dikasih negasi. Negasi A maka B. Nah, hati-hati kalau A maka B. Saya kasih contoh dulu jika maka. Ini jika A maka B itu. Contoh gini. Misalnya ada kalimat, jika cuaca cerah, maka dia datang. Jika cuaca cerah, dia datang. Ini cuaca cerah, dia datang ya. Negasinya gimana? Ingkaran. Ingkar. Kalau ingkar janji gimana? Cuacanya cerah, tetapi dia nggak datang, gitu kan? Itu namanya ingkar janji. Tapi kalau cuacanya nggak cerah, dia nggak datang, boleh nggak? Boleh, karena syaratnya kan nggak terpenuhi. Itu kan syaratnya, jika cuaca cerah, dia datang. Kalau cuacanya nggak cerah, dia nggak datang, itu artinya nggak mengingkari janji. Tapi kalau cuacanya cerah dan dia nggak datang, itu baru ingkar janji, ya kan? Nah gitu, berarti nanti jadi dan cuacanya cerah ya, artinya yang depan tetap, tapi dia nggak datang, artinya dikasih negasi. Nah gitu. Di soal juga ada kalimat ini, semua. Nah mungkin perlu negasinya. Negasi dari semua P, tinggal kasih tidak depannya ya. Tidak semua P. Tidak semua P itu sama artinya dengan ada tidak P. Atau beberapa tidak P. Negasinya ada P, berarti tinggal kasih tidak depannya. Tidak ada P. Tidak ada P itu artinya semua tidak P. Semua tidak P. Perhatikan kalau semua P berarti nanti jadi ada, tapi P-nya dikasih negasi ya. Gitu juga kalau ada P berarti jadi semua, kemudian P-nya dikasih negasi. Ada jadi semua, semua jadi ada gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal. Pernyataannya jika maka ini
Amir bercanda yang depan, semua penonton tertawa. Jika maka berarti ini negasinya ini. Nanti menjadi dan. Ini semuanya dan. Berarti benar semua ya. Kemudian yang depan ini tetap. Yang depan tetap. Berarti harusnya Amir bercanda ya. Nah ini benar. Nah ini salah, tidak bercanda. Ini tidak bercanda, salah. Ini salah. Nah ini juga benar. Kemudian yang belakang dikasih negasi. Artinya berarti negasi dari semua penonton tertawa. Tidak semua penonton tertawa. Atau ada penonton yang tidak tertawa. Nah, yang E ya. Soal kedua. Dua suku berikutnya dari pola bilangan ini adalah berapa? Kita bisa sih langsung suku yang berdekatannya gimana polanya? 1/3, mungkin tambah 2 ya. Tambah 2, 3/2 kurang 1. Tambah 3. Oke, kalau kurang besar saya berbesar dulu ya. Ini kita berbesar aja ya. 1, 3, 2, 5. Ini 5 nih. 5, 4, 8, 7. Kita mau mencari 2 berikutnya. 1/3 tambah 2. 3/2 kurang 1. Ini ternyata ini tambah 3. Nggak apa-apa walaupun beda. Kita lihat nanti ya. Kurang 1. Tambah 4. Nah kan teratur tuh. Kurang 1. Artinya ini teratur. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti berikutnya tambah 5. 7 tambah 5, 12. Ini kurang 1 ya. 11. Yang D. Tapi boleh juga kalau kita langsung sini. 1/2, ke-4, ke-7. Gimana tuh? 1/2 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah kan benar 11 ya. Baru 3/5 tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah kan benar juga 12 ya. Lanjut ke soal ketiga atau nomor 38. A banding B 3/4, C banding B 5/6, C banding A-nya berapa? Cara mudahnya gini. Ada A, ada B, ada C. A banding B itu 3/4. Kalau A-nya 3 berarti B-nya 4. C banding B 5/6. B-nya yang 6. Tapi masalahnya ini bukan 6, 4. Kita bikin di baris berikutnya. C banding B berarti yang 5 itu C-nya ya. Nah gini. Perbandingannya bisa kita bikin sama. Oh bisa jadiin 12. 4 kali 3, kalau 6 kali 2. Nah, kita jadiin 12. Yang sebaris ini pengalinya harus sama. 6 kali 2 berarti 5 kali 2, 10. Yang sebaris ini pengalinya harus sama. 4/12 kali 3 berarti 3 kali 3, 9. Nah, ketemu C banding A pertanyaannya. 10/9 yang B. Soal keempat. Ini saya hapus dulu ya, karena ini kelihatannya agak panjang ya. Saya hapus dulu. Dah. X adalah harga barang A di toko P setelah mendapat diskon 40% dan tambahan diskon 20% dari harga setelah diskon pertama. Artinya diskon 40%, kemudian ada tambahan diskon 20%. Dapat harga X. Harga Y itu dapatnya setelah diskon 20% dan ada tambahan diskon 40% dari harga setelah diskon pertama. Apakah X dan Y itu sama atau berbeda? Diskonnya berapa? 40 sama 20? Bukan 60 loh ya, hati-hati. Misalnya kita di mall itu kan kadang ada tulisan diskon 40% plus 20%. Nah, itu artinya bukan 80% loh ya. Diskonnya pasti kurang dari, bukan 60%. Artinya diskonnya itu pasti kurang dari 60% itu ya. Oke. Diskonnya 40 sama 20 dengan 20 sama 40 ternyata itu sama. Ya, ini langsung aja C. Buktinya gini. Misalnya diskon A persen, ya, saya mau bentuk umumnya aja ya.
diskon A persen ditambah diskon B persen. Berarti kan total diskonnya gini. Total diskonnya itu berarti A persen ditambah, hati-hati, B persen itu bukan B persen dari harga awal. Kalau A persen ini A persen dari harga awal, tapi ini bukan. Ini dari harga setelah diskon. Karena ada diskon A persen, berarti harga berikutnya 100% dikurangi A persen atau 100 dikurangi A persen gini. Berarti berapa persen itu? A persen ditambah B persen dikali 100. Ya. Berarti kan tambah, ini juga persen. 100. Nah, atau kita tulis dulu deh. B persen dikali 100%. Satunya negatif B persen kali A kali persen, ya kan? Nah, hasilnya gimana itu? 100% itu kan 100 per 100. Jadi ini A persen ditambah B persen dikurangi A kali B persen. Yang satunya saya bikin per 100, yang satunya tetap. Nah, gini. Sekarang kita cek untuk yang diskon B persen ditambah diskon A persen. Nah, total diskonnya gimana? Berarti kan B persen ditambah A persen ini berarti dari harga setelah didiskon B persen. Berarti A persen ini A persen dari 100% dikurangi B persen. Nah, gini, persennya kita letakkan di luar ya. Jadinya B persen ditambah A persen kali 100 kali persen dikurangi A persen dikali B dikali persen. Hasilnya berapa itu? B persen ditambah 100%, 100 per 100 itu 1 ya. Berarti tinggal A persen doang. Dikurangi A kali B, yang persen satunya kita bikin per 100, persen satunya tetap. Perhatikan ini. Dengan ini sama enggak? Nah, kan sama aja. Berarti diskon A persen kemudian didiskon B persen dengan diskon B persen kemudian didiskon A persen itu ternyata sama saja diskonnya. Karena diskonnya sama berarti harganya ya sama aja bayarnya ya. Makanya X dan Y itu sama. Oke. Tapi apakah diskon ini tadi 40% sama 20% itu jadi 60%? Kita lihat ya. Sekalian saya mau cari ya. Ini saya hapus dulu. Ternyata itu diskonnya bukan 60% loh. Hati-hati. Gini, diskon pertama. Diskonnya, atau langsung kita hitung ya. Diskonnya pertama kan 40%. Itu pasti dari harga awal. Tapi diskon kedua itu 20% itu bukan dari harga awal. Diskon setelah 40%. Berarti 60% harga awal. Nah, berarti ini 60%. Atau 100 kurangi 40% gitu. Jadi 40% ditambah 20 dikali 60. Persennya 2. Persen satunya saya bikin per 100. Persen satunya tetap. Ini 100, 02-nya hilang ya. Jadi 12 tuh. 40% ditambah 12%. Atau diskonnya 52%. Ternyata diskon ini itu bukan 60%. Tapi berapa? 52%. Kan lebih kecil ternyata ya. Oke. Kalau bayarnya berapa? X itu kan bayarnya tuh nilainya. Nilai setelah didiskon harganya. Karena diskon totalnya itu 52%. Berarti bayarnya 100% kurangi 52, 48%. Ini X-nya, 48% dari harga awal. Jadi untuk soal kita itu jawabannya C ya. Selanjutnya soal kelima. Ahsan telah mengikuti 4 tes dengan nilai 83, 72, 75, dan 81. Berapa nilai yang harus Ahsan peroleh pada tes berikutnya agar dia memperoleh nilai rata-rata 80?
Rata-rata, ingat rumusnya, jumlah dibagi banyak. Rata-ratanya 80, berarti ini kita jumlahkan itu. 83 ditambah 72 ditambah 75 ditambah 81 ditambah sekali tes berikutnya yang ditanyain soal nilai tes Ahsan agar dia memperoleh nilai rata-rata 80. Nah, misalnya ini X, itu mau kita cari. Banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Kita proses. Kali silang ya, 8 kali 5 40, berarti ini 400. 83 sama 72 itu berapa? 155 ya. 75 sama 81, 156 tambah X 400. Ini sama ini berarti berapa itu? 11, 311 ya. Tambah X. Berarti ketemulah X-nya. 400 kurang 311, 0 kurang 1, 9 ya. Ini jadi 9 tuh. Kurang 1, ya jadi 9 ya, kurang 1, 8 ya. 8, ini jadi 3, kurang 3 berarti habis. Jadi 89 C. Atau teman-teman bisa juga menghitungnya pakai rataan sementara. Saya sudah membuat video tersendiri ya mengenai nilai rata-rata. Saya jelaskan dari dasar. Nah, silakan teman-teman lihat situ videonya ya, supaya pemahamannya itu utuh dan bisa ngerjain soal tentang rata-rata. Nah, pakai rataan sementara ini juga sudah saya bahas di sana. Rataannya kan 80 tuh yang dikendaki. Rataan sementara pilih aja 80. Nah, gitu. Ditambah. Terus 83 kurang 80, positif 3. 72 kurang 80, negatif 8 ya. 75 kurang 80, negatif 5. 81 kurang 80, positif 1. Dan nilai yang terakhir itu misalnya X tadi ini ya. Berarti X juga harus dikurang 80. Perbanyaknya 5. Nah, ini kan habis nih. Coret itu artinya 0 ya, ini bukan 1 loh ya. Karena ini bukan pembagian tapi pengurangan. Atau kalau kita terus ulang berarti 0 sama dengan gitu loh ya. Berarti positif X. 3 sama negatif 8 tuh negatif 5. Negatif 10. Berarti positif 9. Negatif 9 sama negatif 80 berarti negatif 89 per 5. Nah, hasilnya kok 0, berarti X dikurang 89 itu harus 0, berarti X-nya 89. Perhatikan kan, sama ya, 89. Menghitungnya lebih enak ya yang kedua itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ada hal baru yang bisa diperoleh. Untuk mengenai rataan secara detail sudah saya bahas tersendiri, silakan teman-teman lihat videonya ya. Dan jika menurut teman-teman video ini bisa bermanfaat buat orang lain, bagikan ke mereka ya. Siapa tahu justru video ini bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.